Manchester City berhasil memenangi laga tunda melawan Burnley berkat gol tunggal Haaland. Dengan hasil ini, kedua tim memiliki poin sama di klasemen Liga Inggris. Dan inilah bagian yang menakutkan dan tampak familiar. Tekanan yang sama, waktu yang sama, lawan yang sama. Kita pernah melihat ini sebelumnya pada 2022-23 ketika Arsenal unggul 8 poin dan kehilangan gelar. Kita melihatnya lagi pada 2023-24 ketika City mengejar mereka di menit-menit akhir. Dan sekarang itu terjadi lagi. Tapi kali ini rasanya berbeda karena ini bukan City beberapa bulan yang lalu. Ini adalah tim yang tidak lagi hanya mengontrol permainan. Mereka bisa meledak dalam permainan. Dengan Erling Haaland yang sudah melewati 20 gol liga, Ryan Cherky memimpin kreativitas dan sistem yang lebih cepat, lebih langsung, dan jauh lebih tidak terduga. Kemudian, ada masalah terbesar dari semuanya. Pep Guardiola belum pernah kalah dalam 2 gelar liga berturut-turut. Sementara itu, Mikel Arteta terus menemukan dirinya dalam posisi yang sama persis, hampir dekat, mengendalikan permainan, dan kemudian tiba-tiba tertinggal. Izinkan saya bercerita tentang momen ketika persaingan perebutan gelar ini benar-benar berubah. Manchester City tidak hanya mengalahkan Arsenal pekan lalu. The Gunners memasuki pertandingan ini dengan mengetahui bahwa hanya dengan 1 kemenangan, itu akan memperlebar jarak menjadi 9 poin. Sebaliknya, City berhasil menyamai perolehan poin dengan Arsenal dengan 70 poin. Kemudian, seluruh suasana musim berubah. Apa yang terasa seperti trofi untuk Arsenal, tiba-tiba menjadi perlombaan City untuk dijalankan. Guardiola sudah menyebutnya final sebelum kick-off, dan saat peluit dibunyikan, dia tampak percaya diri. Tapi versi ini memiliki DNA yang berbeda. Para analis telah menunjuknya di awal musim. Pergeseran halus menuju sepak bola yang lebih langsung, dengan Cherky berulang kali memberikan umpan kepada Haaland di belakang pertahanan lawan, dan City menciptakan peluang 1 lawan 1 jauh lebih cepat daripada yang pernah dilakukan tim Guardiola sebelumnya. Seorang analis bahkan mengatakan bahwa kombinasi Cherky-Doku menghasilkan serangan vertikal sepanjang jabatan Guardiola di sepak bola Inggris. Itu bukan pernyataan kecil, dan angka-angka mendukungnya. Haaland telah melakukan 84 tembakan di Liga Premier pada akhir Maret, lebih banyak daripada rekan setimnya dengan selisih yang cukup jauh. Tapi lihatlah di sekitarnya. Cherky berada di urutan kedua untuk assist, dan kedua untuk umpan terobosan. Doku, Nunes, dan Bernardo semuanya juga memberikan assist. City tidak lagi bergantung pada satu kreator. Jalur kepada Haaland datang dari mana-mana. Sudut pandang berbeda, momen berbeda, kurang dapat diprediksi, lebih menakutkan. Tetapi, hal yang benar-benar membedakan City ini adalah apa yang mereka lakukan ketika permainan menjadi kacau. City versi lama tampil sempurna, tetapi tim yang sempurna pun bisa kesulitan ketika keadaan menjadi buruk. Pada bulan Februari, City bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Liverpool 2-1 di Anfield. Melawan Arsenal, mereka mencetak gol pertama, disusul lalu mencetak gol kemenangan di babak kedua yang ketat dan fisik. Ini adalah pertandingan adu jalanan, kurang tentang pola yang indah, lebih tentang siapa yang menginginkannya ketika itu paling penting. Dan City ini jelas menginginkannya. Mereka bisa mengontrol permainan, tetapi mereka juga bisa bertahan, menyerap tekanan, menggertakkan gigi, dan menyerang tepat pada saat yang tepat. Itulah versi City baru ini. Bukan sekedar mesin yang dibangun ulang, melainkan versi yang lebih cerdas, lebih mudah beradaptasi, dan terus terang lebih menakutkan. Dan bagian yang menakutkan adalah versi Manchester City ini terlihat seperti dibangun khusus untuk pertarungan seperti ini. Begitu Anda melihat para pemain yang menggerakkannya, itu menjadi lebih berbahaya. Inilah bagian yang seharusnya benar-benar membuat penggemar Arsenal terjaga di malam hari. Lihat angka resminya dan itu langsung menceritakan kisahnya. Haaland masih menjadi pencetak gol terbanyak City di Liga. Jelas, karena dia adalah Erling Haaland dan mencetak gol pada dasarnya adalah kewajibannya. Tetapi, Ryan Cherky memimpin tim dalam hal assist dan Matheus Nunes memimpin skuad dalam hal umpan sukses. 3 pemain berbeda, 3 tugas berbeda, dan 3 cara berbeda. Itu bukan tim yang dibangun di sekitar satu pola. Itu adalah tim yang dibangun di sekitar setiap pola. Dan disitulah masalahnya bagi siapapun yang mencoba menghentikan mereka. Bulan April, bulan di mana gelar dimenangkan dan hilang. 14 kemenangan beruntun untuk merebut gelar 2018-19,
7 kemenangan dari 9 pertandingan terakhir untuk mengamankan gelar 2021-2022, 9 kemenangan dari 9 laga untuk menutup gelar 2023-2024. Dan pria itu memperlakukan bulan April seolah-olah itu miliknya. Dan analis juga mencatat hal lain. Musim lalu tanpa trofi untuk City, sebuah kegagalan yang jarang terjadi. 6 gelar Liga Premier di bawah Guardiola, dan kemudian 1 tahun tanpa gelar yang menyakitkan. Anda tahu apa yang dikatakan tentang apa yang dilakukan Guardiola ketika dia absen selama setahun? Dia tidak menjadi lebih lemah, melainkan ia kembali lebih kuat. Ini adalah fase di mana City mulai terasa tak terkalahkan. Sedikit demi sedikit, pertandingan demi pertandingan, 3 poin sekaligus. Dan ini, tepat di saat ini adalah momen di mana Arsenal pernah kesulitan sebelumnya. Oke, disinilah semuanya menjadi sangat menarik, karena kita telah berbicara tentang taktik, pemain, formasi, hingga sistem pressing. Tetapi sekarang kita perlu berbicara tentang sesuatu yang tidak muncul di lembar statistik manapun, namun menentukan perebutan gelar lebih dari hampir apapun. Secara khusus, psikologi dua manajer yang sangat berbeda yang menanggapi momen tekanan tinggi yang persis sama dengan cara yang benar-benar berlawanan. Dan begitu Anda melihatnya, Anda tidak bisa melupakannya. Ini bukan cerita tentang siapa yang lebih memahami sepak bola daripada yang lain. Arteta adalah manajer yang brilian, tetapi ketika selisihnya mengecil dan setiap keputusan membawa beban satu musim penuh, kedua pria ini memiliki cara berpikir yang berbeda. Guardiola melihat persaingan yang rentan dan langsung menyerang. Arteta melihat persaingan yang berbahaya dan mencoba mengendalikannya. Arteta luar biasa, yang membuat Arsenal sulit dikalahkan. Tetapi ada perbedaan antara sulit dikalahkan dan memberikan pukulan yang benar-benar merusak rival gelar. Sekarang, lihat bagaimana Guardiola menangani momen yang sama. Sebelum pertandingan di Etihad, ia mengatakan dengan jelas bahwa jika City tidak menang, harapan mereka untuk meraih gelar juara akan berakhir. Setelah kemenangan, Guardiola merangkum seluruh malam itu dalam satu kata, harapan. Arteta berkata, perebutan gelar juara mulai sekarang. Kedua respon itu rasional, tetapi bahkan dalam bahasa mereka, Anda dapat melihat perbedaannya. Yang satu menyerang momen itu, yang lain mengatur ulang. Itulah kalimat yang menjelaskan begitu banyak tentang persaingan ini. Arteta berhasil untuk tidak kalah. Guardiola berhasil untuk menang. Ketika persaingan menjadi tidak stabil, Guardiola menjadi lebih kejam. Ia akan menerima resiko jika itu dapat mengubah gelar juara. Arteta mengurangi resiko dan mempercayai struktur tim. Di sebagian besar musim, kedua pendekatan tersebut memenangkan pertandingan sepak bola. Tetapi dalam perebutan gelar melawan City secara khusus, hanya satu yang secara konsisten memenangkan Liga. Arsenal dan City memiliki poin sama, dan perburuan gelar masih terbuka. Namun momentum ada di pihak City. Tekanan ada di pihak Arsenal. Ini sebenarnya bukan tentang kegagalan Arsenal. Ini tentang City yang berevolusi menjadi tim yang tepat yang berkembang ketika sebuah musim menjadi ujian mental. Ketika sepak bola indah berhenti dan pertarungan sesungguhnya dimulai. Yang membawa kita pada pertanyaan yang telah berkembang selama ini. Arteta telah mendorong Guardiola hingga batasnya. Bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi 3 kali. Dia telah membangun kembali Arsenal, memulihkan kepercayaan dan menjadikan ini persaingan perebutan gelar sesungguhnya lagi. Tetapi apakah dia akhirnya berhasil mengalahkan Guardiola? Atau apakah Manchester City versi baru ini akan menghancurkannya lagi? Waktu yang akan menjawab. Itulah serangkaian pembahasan tentang tim Manchester City versi baru yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda atau sekedar dukungan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu pembahasan menarik lainnya di video selanjutnya.